Coba perhatikan diagram blok ini. Di sini sinyal inputan disimbolkan sebagai XT. Kemudian sinyal inputan atau sinyal informasi di sini dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur atas dan jalur bawah. Nah, pada jalur atas di sini XT langsung dikalikan dengan sinyal carrier. Nah, sinyal carrier di sini dihasilkan oleh VCO atau voltage carrier, voltage control oscillator. Nah, nilai VCO sendiri yaitu AC cos omega CT. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa lihat pada jalur bawah. Di sini sinyal inputan atau XT melewati Hilbert transform. Nah, setelah melewati Hilbert transform, sehingga sinyal inputan menjadi X copy T. Nah, pada saat yang sama VCO yang tadi itu bergeser fasenya 90 derajat. Kemudian dikalikan sinyal inputan tadi dengan sinyal sinus. Terakhir, hasil perkalian antara jalur atas dan jalur bawah dimasukkan ke blok penjumlah atau pengurang. Jika kita mengasumsikan amplitudo AC sama dengan 1, maka kesamaan akhir untuk sinyal SSB-SC adalah MSSB SC sama dengan XT cos omega CT plus minus X copy T sin omega CT. Proses penjumlahan atau pengurangan inilah yang nantinya akan menekan salah satu pita sisi di domain frekuensi, sehingga kita murni mendapatkan upper sideband atau lower sideband. Untuk membuktikan bagaimana salah satu pita sisi bisa hilang, kita harus melihatnya dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Sekian informasi awal kita memiliki spektrum frekuensi dasar, yaitu X omega yang berpusat di titik 0. Ketika sinyal dikalikan dengan cos omega CT di jalur atas di domain frekuensi, proses ini menjadi konvolusi dengan impuls sinyal membawa. Impuls ini berada di titik min omega C dan omega C. Hasil konvolusi tersebut membuat spektrum dasar tadi terduplikasi dan bergeser. Persamaan akhirnya menjadi hasil konvolusi tersebut membuat spektrum dasar tadi terduplikasi dan bergeser. Persamaan akhirnya menjadi P X dalam kurung omega min omega C plus X omega plus omega C. Kalian bisa melihatnya. Hasilnya pada grafik gambar ini, spektrumnya sekarang bergeser rapi berpusat di frekuensi carrier minus omega C dan omega C, dan semuanya berada di atas sumbu horizontal. Nah, sekarang kita beralih ke jalur bawah, yaitu sinyal X copy T sin omega CT. Transformasi Fourier untuk sinyal yang sudah dilewati blok Hilbert adalah minus J signal omega X omega kali P per J dalam kurung signal dalam kurung omega min omega C minus signal dalam kurung omega plus omega C. Fungsi signal inilah kunci yang akan membalikan fase sinyal kita. Sinyal ini kemudian dikalikan dengan transformasi Fourier dari sinyal sinus, yaitu P per J signal omega min omega C min omega plus omega C. Nah, sini mari kita lihat visualisasi fungsi signal di sebelah kanan ini. Grafik kotak-kotak ini adalah fungsi signal yang bergeser ke titik omega
omega C dan minus omega C. Fungsi utama signal ini memiliki nilai 1 dan min 1. Akibatnya, saat kita mencari hasil frekuensi dari jalur bawah, sebagian spektrumnya akan bernilai negatif. Dan sama seperti jalur atas, spektrumnya ikut bergeser ke minus omega C dan omega C. Namun, perhatikan, karena ada fungsi signal dan tanda negatif di depan persamaannya, bentuk fase spektrum akhirnya terbalik atau berada di bawah suhu horizontal. Ini dia keajaibannya. Ingat blok penjumlah di awal tadi, kita akan menggabungkan spektrum dari jalur atas dan jalur bawah. Karena spektrum jalur bawah ini memiliki sisi fasenya terbalik atau negatif, maka ketika digabungkan dengan spektrum jalur atas yang semuanya positif, bagian yang tandanya berlawanan akan saling menghilangkan atau jadi proses eliminasi. Jika sistem kita melakukan pengurangan, salah satu sisi hilang dan misalkan upper sideband. Sebaliknya, jika ditambahkan, kita hanya mendapatkan lower sideband. Jadi, itulah bukti matematis dari metode diskriminasi fase, di mana pergeseran fase 90 derajat terbukti mampu mengeliminasi salah satu pita frekuensi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami sistem RGB SC. Sampai jumpa, bye-bye.